Wakila, dan dikatakan aidon, again. Aidon itu again. Dikatakan lagi fi dzalika, dari makna tentang keburukan orang yang mencari, mengutamakan dunia dan menyampingkan akhirat. Sebuah syairan seperti ini. Ara talibad dunya wa in tala umruhu wa nala minad dunya sururan wa an'ima kabanin yubni baniya yabna kabanin yabna bunyanahu fa aqamahu falamma istawa ma qad banahu tahaddama. Ara taribad dunya wa in tala umruh wa nala minad dunya sururan wa an'ima kabanin yabna bunyanahu fa aqamah. Kabanin yubni juga enggak apa-apa, bunyanahu fa aqamah falamma istawa ma qad banahu tahaddama. Aku lihat si pencari dunia, si pecinta dunia, walaupun umurnya panjang, dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dan berbagai macam kenikmatan dari dunia yang sementara ini, walaupun menurut perasaannya umurnya panjang. Padahal tidak ada bedanya seperti seorang yang membangun rumahnya, faqamahu, dia tegakkan rumah itu, dia tegakkan bangunan itu, dia bangun gedung itu, mungkin bukan 1, 2, 3 lantai, tapi pencakar langit. Tapi sayang, ketika selesai dia membangun rumahnya itu, membangun gedungnya itu, maka robohlah apa yang telah dia bangun itu. Padahal gedung itu pencakar langit, gedung itu begitu megah, tapi setelah gedung itu selesai, padahal ketika membangunnya dia keluarkan seluruh tenaga, seluruh kemampuan, dia keluarkan seluruh keringatnya agar bangunan itu selesai. Tapi setelah bangunan itu selesai, maka tiba-tiba bangunan itu roboh rata dengan tanah. Begitulah perumpamaan bagi orang yang mencari dunia, orang yang cinta kepada dunia, orang yang mementingkan dunia dan menyampingkan akhirat, seperti tukang bangunan yang membangun sebuah gedung, tetapi setelah beres, gedung itu hancur seketika. Wakila aidon fi dzalik, dikatakan lagi tentang hinanya dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habid dunya tasaku ilaika afwan alaysa musiru zakailan tiqal wa ma dunyaka illa mislu fai'in adhallaka thumma adana bizawal. Takutlah engkau kepada dunia, jauhilah dunia, hindarkanlah dirimu dari dunia yang akan mengendalikanmu secara spontan, secara otomatis. Jika kamu dekat dengan dunia, kamu mendekap dunia, justru dunialah yang akan mengendalikan dirimu, sehingga kau sudah tidak bisa membedakan hak dan batil, sehingga kau akan terseret masuk ke dalam jurang dunia yang penuh gemerlap, sehingga kamu akan terseret oleh ombak dunia, tenggelam di dalam gemerlapnya dunia yang kau cari itu. Kamu mikir dong, ini kata penyair, yang kamu perjuangkan itu, semua yang kau dapatkan itu, kau perjuangkan siang dan malam tanpa peduli halal dan haram itu, semuanya ilantiqorin akan pindah pemiliknya, pindah hak guna pakainya. Karena semua dunia ini bukan hak milik kita, semua adalah wadi'ah, titipan dari Yang Maha Kuasa. Dunia ini adalah warisan
yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Bersyukur kalau yang menerima warisan itu anak cucu kita. Yang menggantikan hak guna pakai itu adalah anak cucu kita. Bagaimana dengan kalau yang terjadi itu justru dunia itu akan hancur? Mohon maaf, dunia itu berpindah tangan hak guna pakainya kepada orang lain karena kelalaian kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu, takutlah kamu terjerumus ke dalam hinanya dunia ini. Tidaklah dunia kamu itu kecuali seperti bayang-bayang. Dunia ini hanya seperti bayang-bayang saja. Hanya seperti fata morgana. Bayang-bayang itu seolah-olah akan menaungi kamu. Lalu dia permisi untuk hilang tanpa kembali. Dunia itu seperti bayang-bayang yang seolah-olah akan menaungi kita. Padahal ketika kita berlindung diri di bayang-bayang itu, ternyata azan Nabi zawal, bayang-bayang itu hilang seketika. Seperti orang yang sedang berjalan di sebuah padang pasir yang maha luas. Dalam pikirannya dia melihat fata morgana, kelihatan ada sumber air di sana. Maka dia kejar, ternyata apa yang dia kejar itu tidak ada. Hanyalah fata morgana, hanyalah ilusi dari pikirannya tentang apa yang dia inginkan. Demikianlah orang-orang yang mencari dunia. Kejar terus-terusan. Mungkin dia akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan itu hanya sebentar, hanya sesaat. Jika dibandingkan dengan akhirat, walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, akhirat kekal. Akhirat memang kekal dan abadi. Ya. Jadi berulang kali saya ingatkan kepada diri saya, carilah dunia ini sekedarnya saja. Yang penting cukup makan, sandang, ya, papan, cukup untuk biaya mondok anak kita di pesantren, biaya sekolah dan kuliah kita. Gak usah muluk-muluk lah. Kalau punya rumah cukup satu saja. Kalau punya mobil ya kalau cukup satu ya sudah, nggak usah nambah lagi. Kalau punya apa saja kita terima. Lillah, billah, ilallah. Ya. Dunia akan mengendalikan kita secara spontan. Justru bukan kita yang mengendalikan dunia, tapi dunialah yang mengendalikan hidup kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Wa qala Luqman libnihi, dan berkata Luqman kepada anaknya, ya bunayya bi' dunyaka bi akhiratik tarbahhuma jami'an wala tabi' akhirataka bi dunyak taskhurhuma jami'an. Kata Luqman kepada putranya. Luqman ini memang seorang tokoh yang soleh, seseorang yang soleh, sampai banyak ulama berbeda pendapat tentang Luqman ini. Ada yang bilang nabi, ada yang bilang nabi dan rasul, ada yang berpendapat bahwa Luqman itu hanya seorang yang soleh saja, seorang wali. Ada yang berpendapat seorang ulama. Yang jelas beliau adalah orang soleh yang diabadikan namanya dalam Al-Quranul Karim. Luqman berkata kepada putranya, wahai anakku, jualah duniamu demi akhiratmu, nak. Sudah, jangan hiraukan. Ya, artinya dunia dijual itu ya gitu. Jangan kau hiraukan dunia ini. Sudah, pentingkan akhiratmu. Jualah duniamu untuk akhiratmu. Niscaya kamu akan mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kamu menjual dunia untuk akhiratmu, kamu akan untung dunia akhirat.
Tapi sebaliknya, jangan sekali-kali kau jual akhiratmu dengan duniamu. Maka itu taskhorhuma, kamu akan rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Kamu akan rugi di dunia yang maksudnya rugi dunia itu walaupun kita dapatkan dunia ini sesuai dengan keinginan, punya jabatan tinggi, punya gedung megah, punya kendaraan mewah, ya, punya deposito yang wah, gitu, ya, punya sawah yang lega, yang luas. Nah, mungkin didapatkan, tapi kan hanya sebentar, hanya sesaat. Berapa puluh tahun sih kita di sini? 80 tahun jika dibandingkan dengan akhirat. Lah nggak ada apa-apanya, Thomas. Nah, nggak ada apa-apanya. Walaupun kita dapatkan itu di akhirat nanti, kita akan sengsara selamanya, rugi selamanya. Jadi dunia, rugi akhirat. Orang yang menjual akhiratnya dengan dunianya, untuk dunianya. Sehingga orang banyak yang cari jabatan dengan cara yang nggak halal, dengan cara yang sikut sana sikut sini. Ya punya dia jabatan, cuma itu tadi, tar di akhirat. Nanti setelah menjabatnya juga dia tidak akan amanah. Ya karena itu tadi, sikut sana sikut sini. Di akhirat dia akan sengsara. Demikian juga orang yang cari kekayaan banyak supaya mendapatkan harta yang melimpah ruah. Apa yang dia dapatkan? Hanya segitu saja sudah. Tuh lihat para konglomerat itu. Saya pernah jalan-jalan ke San Diego Hills, Memorial Park ya, di Kerawang ini, pemakaman elit. Itu ada yang harganya satu komplek itu sampai 40 miliar. Satu kuburan lah. Itu harganya 40 miliar. Aduh. Ada yang 20 miliar, 10 miliar. Makam saja itu makam. Saya pikir orang kok beli makam sampai puluhan miliar ini. Apakah menjamin dimakamkan di tempat yang sangat amat elit itu dia selamat dari siksa kubur? Tentu saja tidak. Para konglomerat itu ya, para pejabat ya, kalau dimakamkan ya megah pemakamannya ya, tapi ya tidak menjamin keselamatannya di akhirat. Ya itulah, orang kaya namanya juga bebas ya, kalau sudah mati juga masih kelihatan, gengsinya masih kelihatan. Apa yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya ini hendaklah menjadi nasihat juga buat kita. Jangan kita gadaikan, jangan kita jual kepentingan akhirat kita dengan dunia yang sangat sebentar ini. Cari dunia secukupnya, setelah didapatkan ingat bahwa itu, sadar dalam hati bahwa itu adalah karunia dari Allah, anugerah dari Allah, titipan dari Allah. Pertama, kalau Allah yang punya, ya, kita ini hanya hak guna pakai. Kalau pemiliknya yang paten, yaitu Allah yang punya, minta agar harta itu dibagikan kepada sesama, bagikan. Ya, gak usah kikir-kikir, bagikan. Nah, yang punyanya Allah nyuruh begitu kok. Nah, kemudian jika titipan itu diambil oleh Allah, sadar, sabar. Karena memang bukan milik kita, itu hak guna pakai saja. Allah ngambil, ya monggo silakan. Nah, begitu. Nah, jadi jangan sampai kita mencari dunia ini, kalau orang Sunda bilang tunggu lupet nyawa, tunggul dirarut, catang dirumpak. Akhirnya setelah dunia didapatkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
kita tidak bisa mengendalikan dunia itu. Justru kita diperbudak oleh dunia kita. Masya Allah, Masya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik.